Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 25 Cinderella. Oh my god, ini beneran kita adik kue yang kalau dandan sendiri kayak ondel-ondel. Raka memutari kita, dia terpesona dan tak percaya dengan apa yang dia lihat. Sembarangan lo ngomong. Kita memukul punggung Raka karena kesal dikatain. Sorry, ayo kita turun. Raka menggandeng kita, Farah dan Anita mengikuti dari belakang. Kita memasuki tempat pesta. Semua mata langsung terpana. Gilang yang berdiri di samping Gila tak berkedip sedikit pun. Kak, kenapa mereka bengong ngeliatin gue? Apa gue aneh kayak ondel-ondel? Bisik kita. Iya, jawab Raka singkat dengan nada ngeledek. Kita memutar badannya hendak balik, namun ditahan sama Raka. Tapi bohong, lo cantik banget malam ini. Lihat, semua orang terpana sama lo. Gak usah cemas, kadang aja terus gue, kata Raka. Pacar lo kak? Tanya Devan. Dia terus memperhatikan kita. Dia merasa tidak asing dengan wajah kita yang sudah dipoles make up. Iya, kenapa? Cantik ya? Cantik banget, cuman gue rasa gak asing. Kita mengulurkan tangan kanannya. Kenalin, gue Gita Sakuina. Devan menyambut tangan kita. Dev, hah? Gita Sakuina? Kan berarti lo? Kedua mata Devan membelalak karena tak percaya jika cewek cantik di depannya itu kita. Kita hanya tersenyum membuat Devan semakin dibuat terpana. Selamat malam semua. Gue akan mulai acaranya, kata Kila. Raka pun membawa kita mendekati Kila, sedangkan Devan masih bengong saja. Dia seperti terhipnotis dengan kita malam ini. Kita berdiri di kanan Kila, lalu bersebelahan dengan Raka. Gilang dari sebelah kanan terus memandangi kita. Dia juga tak kalah terpananya dengan Devan, namun dia tetap bersikap cool dan berusaha untuk tidak menyapa malam ini. Kita pun sesekali mencuri pandang untuk melihat Gilang yang dandan sangat tampan. Dia memakai hem dengan sweater dan sepatu sneaker. Satu persatu acara telah selesai. Sampai akhirnya potong kue, Gilang memotong lalu memutar ke arah Gilang. Dia memberikan suapan pertama untuk Gilang. Gilang meminta Gilang membuka mulutnya. Gilang tak menolak. Dia mengikuti semua kemauan Gilang malam ini. Semua orang bersorak melihat romantisnya Gila dan Gilang. Kita menunduk, dadanya rasanya sakit, matanya berubah berkaca-kaca. Potongan kedua gue buat adik terkecil gue yang malam ini sangat cantik. Gila menyuapi kita. Makasih tak, ulang tahun ini sangat istimewa meski mama dan papa nggak ada di samping kita. Gila memeluk kita. Kan masih ada kakak, lupa ya, ujar Genta. Iya, ada gue juga. Begini-begini, gue bisa kalian andalkan. Kita melepaskan pelukan Kila, lalu beralih ke Genta dan Raka. Dansa segera dimulai. Musik sudah diputar, dan pasangan dansa pun mulai menggerakkan tubuh mereka. Kita memilih pergi mencari tempat duduk. Dia akan menikmati Cinderella dan pangeran yang sebenarnya. Kita duduk menghadap pesta dansa. Matanya terus menyorot Kila dan Gilang. Kita, seru Devan sambil duduk di samping kita. Kita tersadar dari lamunannya. Nggak dansa? Enggak. Kenapa? Tanya Devan. Pertama, gue nggak ingin. Kedua, gak bisa. Jawab kita datar. Dan ketiga, karena lo yang ngajakin, gue maunya Kak Gilang, batin kita. Lo benar-benar cantik malam ini. Devan memuji kita. Iya, gue sangat cantik malam ini. Jawab kita sambil berdiri untuk mengawasi Gila dan Gilang. Dan sayuk, ajak Bayu yang baru datang. Lo baru datang udah ngajakin dansa. Gue yang dari tadi bujuk belum mau, protes Devan. Itu bukan urusan gue, ledek Bayu. Kenapa sih kalian berdua ribut aja? Lagian gue juga gak bakal mau dansa sama kalian. Kita pindah posisi. Dia menemukan tempat yang cocok untuk mengawasi Gila dan Gilang. Semua yang dikatakan Raka hampir benar. Kita melihat Gila menaikkan kedua tangannya di leher Gilang. Mereka sangat menikmati dansanya itu. Mereka berdua saling berpandang. Mereka berdua menebarkan senyuman meskipun banyak orang yang menyukai Gilang. Namun mereka seakan menyetujui kalau Gilang dan Gila itu pacaran. Gue memang kalah jauh kalau sama Kak Gila.
Gumam Gita perlahan. Dia pergi ke kursi yang agak jauh dari pesta, sehingga dia tidak akan terlalu sakit melihat Gilang menyatakan cinta sama Gila. Malam ini Gila sangat senang. Dia terus tersenyum sepanjang pesta. Dia merasa kalau keinginannya akan tercapai di ulang tahun ini. "Makasih ya, Lang," katanya sambil tersenyum manis. "Jangan makasih sama gue, tapi sama kita. Gue melakukan ini semua karena permintaannya, agar mimpi lo terwujud," jawab Gilang datar. Bahkan selama dia dansa tidak sedikit pun tersenyum, wajahnya flat. "Jadi semua ini karena Gita?" Gila tercengang dengan jawaban Gilang. "Tentu saja, jadi jangan pernah lo menyimpan perasaan atau berniat menyatakan cinta sama gue. Lo tahu kan gue sama Gita sedang dekat, dan gue rasa lo juga tahu kalau Gita itu punya perasaan sama ke gue." Mereka berdua berhenti berdansa. Gila menarik tangannya. Mereka berhenti di tengah-tengah teman-temannya yang sedang berdansa. Jantung Gila berdebar cepat. Bukan karena dia sedang bahagia, namun karena kesal, kecewa dengan jawaban Gilang. "Tapi kenapa kita melakukan itu? Dia tidak bilang kalau suka sama lo." Mata Gila berkaca-kaca, hatinya seperti tertusuk pisau mengetahui kebenarannya. "Karena dia sesayang itu sama lo. Dia rela melakukan apapun agar lo bahagia. Hanya saja lo gak peka dengan adik lo. Apa masih mau merebut kebahagiaan kita dengan apa yang sudah dia lakukan sama lo? Bukankah kita melakukan ini tidak hanya sekali? Apa lo pernah mikir saat kita mengalah, saat dia mengiyakan permintaan lo, dia bahagia atau sedih? Atau dia menangis sendirian karena dia tak ingin lo dan orang lain melihat dia terluka?" Tabah Gilang. Gila menggelengkan kepala. Dia merasa menjadi kakak yang buruk. Sudah banyak penderitaan yang dialami hanya untuk menyenangkan dirinya. "Gilang, gue minta maaf. Gila menangis. "Lo jangan menangis di sini. Harusnya lo minta maaf sama kita. Dia sekarang sedang cemburu karena ulah lo ini," jelas Gilang. "Iya, gue tahu. Lo sekarang boleh pergi dan cari dia," suruh Gila. "Oke, gue yakin dengan lo akan mendapatkan orang yang benar-benar lo butuhkan. Bukan hanya lo inginkan." Gilang memegang pundak Gila lalu pergi dari tempat dansa. Kita sedang duduk sendirian. Dia mengambil hidangan pesta banyak banget. Dia akan melampiaskan kemarahannya dengan makan. Dia tidak peduli lagi dengan dietnya, karena merasa sudah tidak ada gunanya lagi. Semangatnya diet itu karena Gilang, bukan yang lain. Kita mulai memasukkan kue ke dalam mulutnya tanpa jeda. Sakitnya itu lebih dari ketika dipermalukan sama Devan. Belum jadian tapi sudah kehilangan. Pelan-pelan makannya. Gilang menarik kursi lalu duduk di depan Gita. Gita memperlambat goyahannya. Dia melihat ke bawah, memastikan Gilang menginjak lantai atau tidak. Takutnya hanya halusinasinya atau hantu dan semacamnya. Gilang berdiri lalu duduk di sebelah Gita karena Gita mematuk. Mata mereka saling berpandangan. Gilang semakin mendekat. Dia mengusap bibir Gita yang belepotan dengan tangannya perlahan. Saat tangan Gilang menyentuh bibir Gita, jantung Gita rasanya panas, mau meledak, namun tubuhnya membeku. "Ya Tuhan, jantung gue, batin Gita tidak bisa bergerak. Cantik-cantik gini kok makan belepotan." Gilang memberikan jarak kepada Gita setelah bibir Gita bersih, agar mereka berdua bisa bernafas dengan sedikit lega, dan membiarkan jantungnya berdegup normal. "Kak Gilang, kenapa kesini? Pestanya kan belum selesai," kata Gita dengan gugup. "Lo sendiri kenapa di sini? Kan pestanya di sana." "Karena gue lebih suka di sini. Gue nggak suka keramaian." "Sama, gue kesini karena gue lebih suka lo daripada pestanya," kata Gilang membuat kita menelan kue mendadak. Untung saja tidak tersedak. "Dasar tukang gombal," gumam Gita lirih. "Bangun." Gilang berdiri dan meminta kita mengikutinya. Kita mengangkat kepalanya. "Berdiri." Gilang meminta kita berdiri dengan lembut. Dia mengulurkan tangannya. "Kita mau kemana?" tanya kita sambil menaruh garpu kecil di tangannya, lalu menerima uluran tangan Gilang. "Ikut aja." Gilang membawa kita ke tengah-tengah pesta. Dia bahkan mengajak kita dansa saat semua orang dansa. "Gue gak mau." Kita hendak lari tapi ditahan Gilang. Gilang langsung memegang pinggang Anggita erat. "Udah mau tengah malam, nanti gue jelek lagi," katanya konyol. "Lo itu Gita, bukan Cinderella," kata Gilang tidak mau melepaskan Gita.
Kita melihat sekeliling, dia malu, dia takut orang-orang mencibirnya. Dia kemudian menunduk. Kita, tatap mata gue, pinta Gilang. Kita belum mau, dia terus menunduk. Gilang mengangkat dagu kita. Tatap mata gue dan ikuti gerakan gue. Lo tidak perlu melihat yang lain, cukup lihat gue. Bayangin saja ini adalah momen indah lo dan di sini hanya ada kita berdua. Kata Gilang. Kita mengangguk. Dia mencoba untuk fokus melihat Gilang dan mengabaikan yang lain. Meskipun sangat kaku, kita terus mengikuti gerakan Gilang. Banyak netizen mulai berkomentar tentang kita dan Gilang. Devan terbakar cemburu. Dia merasa kalah lagi dari Gilang. Bayu hanya bisa menatap lekat sahabatnya dengan orang yang mulai menarik hatinya, sedangkan sahabat-sahabat kita heboh dan sangat bahagia melihatnya. Malam ini gue berubah menjadi Cinderella beneran. Gue harap malam ini tidak berakhir. Gue ingin terus bersama Gilang seperti ini. Batin kita. Dia terus memandangi wajah tampan Gilang. Dia sangat terpesona dengan Gilang. Malam ini Gilang adalah pangeran berkuda putihnya kita. Kita dibonceng Raka sambil senyum-senyum membayangkan mimpi yang dialaminya. Kenapa lo tak pagi-pagi sudah senyum-senyum kayak orang gila? Raka melihat kita dari spion. Gak apa-apa, lagi mimpi indah aja. Kita memeluk erat Raka. Jelas mimpi indah, makanya lo buruan jadian sama Gilang, biar mimpi indah terus. Ujar Raka sambil menambah kecepatan mengemudi motornya. Memangnya apa hubungannya sama Kak Gilang? Kita teriak agar didengar Raka. Ya mana gue tahu, kan kalian yang menjalani. Masa tanya hubungannya sama gue? Dasar gak jelas, gue tanya apa, lo jawab apa. Ya Tuhan, kenapa saudara gue begini amat, kata kita. Raka menstandarkan motornya setelah kita turun dari motornya. Raka, ini susah, kita kesulitan melepas helmnya. Sini, Raka membukakan helm milik kita. Andai mereka tidak saudaraan, mungkin saja akan menjadi saingan terberat Gilang. Kita, seru Farah dan Anita dari gerbang. Mereka berlari menghampiri kita. Farah dan Anita menggandeng kita. Raka, kita duluan, ujar Farah sambil membawa kita. Oke, cie lagi berbunga-bunga nih. Farah mencolek dagu kita dengan tangan kirinya. Berbunga-bunga kenapa? Kita bingung. Gak usah sok pura-pura gak tahu deh. Lo kan lagi trending di sekolah, kata Anita. Trending kenapa? Kita masih tidak mengerti. Gak asik banget emang ini bocah. Farah berhenti sambil melepaskan gandengan tangannya. Apa sih? Buka HP lo. Lagian lo punya HP buat apaan sih? Farah gemes. Buat bantal tidur. Kita ambil ponselnya dari tasnya. Dia kemudian buka WhatsApp. Dia hanya memperhatikan pesan nomor baru yang masuk. Buka grup dong, sayangku cintaku. Anita memencet grup sekolah. Dia membaca sedikit lalu melirik ke arah Farah dan Anita. Ini beneran gue. Dia menunjuk foto dirinya dengan Gilang. Git, lo amnesia atau gimana sih? Farah melihat aneh kita. Dia seperti tidak tahu apa-apa. Lo gak lagi sakit kan? Anita memegang jidat kita. Gue sehat. Ya gue rasa semua itu mimpi. Jadi ya gue gak terlalu memikirkan, jawabnya. Tunggu, kalau gue gak mimpi, berarti gue beneran dansa sama Kak Gilang dong. Kita berubah jadi panik sambil melihat Farah dan Anita bergantian. Mereka mengangguk bersamaan. Aduh, gimana ini ya? Kita jadi bingung. Gimana apanya? Ya kan harusnya Kak Gila yang dansa, bukan gue. Tenang, impian kakak lo juga udah terpenuhi. Lo jangan mikirin orang lain aja. Sekarang wujudkan mimpi lo. Cinderella berhak bahagia bukan? Anita menggerak-gerakkan kedua alisnya. Bisa aja loh. Hai, lo Gita kan? Seseorang menyela pembicaraan Farah, Gita, dan Anita. Iya, kenalin, gue Ardan dari kelas 12. Ardan mengulurkan tangannya. Gita Sakuina, anak Pak Seno, sudah sarapan dan nomor WA tidak untuk dimiliki sembarangan orang. Minggu ini tidak bisa keluar karena ada acara padat. Kita menjawab sambil menyambut uluran tangan Ardan. Ardan tampak tersipu malu dengan jawaban kita. Kita sudah tahu semua pertanyaan yang akan dia tanyakan. Farah dan Anita merahan tawa. Kita bisa menjadi orang sekonyol itu. Oke, gue pergi dulu, kata Ardan. Pergi yang jauh,
jangan coba-coba dekat, seru Farah. Keren lo tak, Anita mengangkat jempol kanannya. Buaya memang harus digituin, kata kita sambil terkekeh. Mereka berdua melanjutkan jalannya. Baru sampai di lorong, sudah ada yang menghalangi mereka. Kita ya, boleh minta nomor WA-nya? Kagak ada, jawab Farah ketus. Pergi-pergi, masih kalah jauh loh sama Kak Gilang. Farah mengusir orang itu. Kemarin pada kemana aja, kenapa sekarang baru pada dekat, gerutu Anita. Dari jauh kita melihat Gilang yang berjalan ke arahnya. Kita menarik Farah dan Anita untuk kabur segera ke kelas. Kita melepaskan pegangan tangannya. Dia duduk dan mengatur nafasnya. Git, ada apa? Anita bingung. Iya, kenapa lo tiba-tiba ajak kita lari? Kata Farah ngos-ngosan. Dia tadi ikut lari kencang, takut ada bahaya mengancam. Tadi ada Kak Gilang, jawabnya masih ngos-ngosan. Ya ampun kita, gue kira ada razia dari Pak Rudi tahu nggak? Ih, ngeselin banget sih lo, Farah mayun. Hehehe, maaf. Kita mengangkat 2 jari berbentuk V. Lagian, lo kenapa lari sih? Ada Kak Gilang? Anita penasaran. Ya, gue belum siap aja ketemu Kak Gilang. Git, lo itu cuma mau ketemu, bukan diajak nikah. Omel Farah. Ya sama aja, ujungnya nanti dijanjiin nikah. Ya kalau benar. Kalau janjinya sama gue nikahnya, tapi jadinya sama orang lain, apa gue gak patah hati? Tulang dan sekitarnya. Serah lo, jawab Farah sewot. Bersambung.